Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, tentunya di TOEFL Preparation. Dan kali ini kita masih akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi TOEFL, Test of English as Foreign Language. Nah, jadi ada part dimana kita sekarang ini fokus ke listening session, dimana listening section itu sendiri ada 3 part, ada part A, part B, dan part C. Part A nya kemarin kita sudah bahas dan part B nya juga sudah kita bahas, dan kali ini kita fokuskan pembahasan di part C. Part C nya itu biasanya berupa talk, monolog, ataupun lectures ya, sama aja. Dan pastinya poin-poin yang harus kita kuasai terlebih dahulu atau kita tahu dulu apa aja yang ada di part C. Itu yang pertama, bentuk conversationnya. Bentuk conversationnya itu bisa berupa talk, monolog, dan lectures seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian di setiap conversation memiliki specific topik, jadi kita harus pintar-pintar mencari topik apa yang sedang dibicarakan di situ. Dan biasanya nih conversation ataupun monolognya tadi itu satu monolognya untuk beberapa pertanyaan, jadi bisa muncul beberapa pertanyaan dari sebuah monolog saja. Dan untuk menjawab satu soalnya masih sama seperti part-part yang lain, dimana satu soal itu sekitar 12 detik dan jumlah soalnya antara 7 sampai 9 soal. Bentuk dari soalnya pun bisa berupa casual dan juga bisa berupa formal. Nah, ini ya teman-teman, untuk yang lainnya dalam mengerjakan soal listening ini ya, terutama di part C, teman-teman akan mendengarkan ceramah pendek yang bisa berupa itu talk, monolog, ataupun lecture ya. Setiap satu ceramah pendek itu diikuti beberapa pertanyaan. Biasanya nih mendengarkan 3 sampai dengan 7 pertanyaan. Dan teman-teman memiliki waktu untuk melihat-lihat atau langsung tujukan pandangan ke pilihan jawaban seperti kita menjawab di part B kemarin. Kemudian dari pilihan jawaban tersebut kita usahakan untuk mencari kunci-kunci yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut nanti. Jadi waspadailah pembicaraan pada kalimat pertama, biasanya akan menjadi topik bagi kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi gitu ya, waspadai nih. Jadi ketika si pembicara pada kalimat pertama itu sedang berbicara, itu kita harus waspada ya teman-teman. Kemudian fokuskan pendengaran teman-teman pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan 5W 1H atau WH question. Ada what, when, where, why, dan how. Nah gitu ya teman-teman. Kemudian kita tuh harus terbiasa atau terlatih untuk membuat sebuah kesimpulan dari situasi yang terjadi saat pembicaraan dilakukan. Jadi ini ada pembicaraan yang kita dengerin, jadi kita harus belajar bagaimana membuat kesimpulan secara cepat gitu ya teman-teman. Kemudian teks lisan setiap ceramah itu biasanya terdiri dari 140 sampai 290 kata dan berlangsung sekitar 40 sampai 80 detik. Nah, topiknya itu bersifat lebih akademis bila dibandingkan dengan part A, dan materinya juga berbicara seputar sejarah, ilmu pengetahuan, atau organisasi universitas. Dan kadang-kadang nih teman-teman perlu memperhatikan informasi yang berkaitan dengan angka-angka. Nah, sama ya, waktu di part B juga kalau kita lihat ke pilihan jawaban, itu kan ada pilihan jawabannya berupa angka-angka. Nah, kemungkinan juga pertanyaannya itu berkisar dengan angka-angka. Jadi ketika kita mendengarkan angka-angka, fokuskan ke angka-angkanya ya teman-teman. Dan juga tadi
diingatkan lagi, untuk satu pertanyaan kita hanya diberikan waktu 12 detik untuk mengingat kembali monolog yang sudah didengarkan sebelumnya. Nah, setelah ceramah selesai, biasanya teman-teman mendengar beberapa pertanyaan ya yang diucapkan cuman sekali, nggak berkali-kali. Jadi dengan kita tahu bahwa itu hanya didengarkan sekali, maka kita harus benar-benar fokus ketika mendengarkan percakapan tersebut ataupun pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaannya itu biasanya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berupa WH question. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga apa ya teman-teman ya, part C itu kita harus banyak-banyak berlatih sih intinya ya. Jadi kita berlatih terus. Kita lihat aja langsung di sini ada prediksi permasalahan yang diprediksi ya. Problem predictionnya itu ada talk and lectures. Talk and lectures ini kan adanya di part C, dan itu ada 3 kemungkinan. Kalau nggak class discussion, academic talk, kalau nggak lectures. Nah gitu ya. Class discussion itu sendiri itu biasanya terjadi di sebuah classroom, dan biasanya dua pembicara ya, 3 sampai dengan lebih gitu ya. Di sini ada tertulis di situ. In some talk you will hear a class discussion between 2, 3 or more speakers. Nah, jadi ketika kita mendengarkan discussion ini, kita harus benar-benar bisa mensummarize important ideas. Jadi kita fokus itu sih kuncinya ya. Academic talks, kalau berbicara tentang academic talks berarti itu berkaitan dengan akademik ya, tentang university maybe ya. Nah, kita juga di sini harus bisa mengambil important details itu biasanya ada ya, terbacakan sama si monolognya atau conversationnya, ada terdengar di situ ya, dengar kita apa di situ. Kalau misalnya kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis ini yang susah, kita harus menyimpulkan ya kan. Kalau misalnya yang tertulis kan kita sudah bisa mendengarkan gitu ya. Itu kalau tulisan, karena ini listening kan berarti kita ada yang dibicarakan, ada yang kita menyimpulkan sendiri, seperti itu. Kemudian lecture sama aja sih sebenarnya. Ini kan lecture itu kan ceramah ya. Jadi ceramah itu kadang-kadang kan ada yang tentang akademik ya, dan itu pun terjadinya biasanya juga di classroom. Seperti itu. Kita lihat contoh pilihan jawaban dari part C ya, bukan part B lagi, part C. Ada to protect its member, ada lagi number 40-nya for less than a year, kemudian 41 San Francisco, kemudian 42 itu ada all over the world. Jadi dari pilihan jawaban ini kita bisa memprediksi pertanyaan-pertanyaannya yang akan muncul ya teman-teman ya. Kita lihat next slide. Nah, ini dia, ada narator dan juga ada woman. Kira-kira apa sih yang dibicarakan di sini? Ini sepertinya monolog ya, karena cuma satu orang. Kita dengarkan ya teman-teman. You are not allowed to take notes or write in your test book. Now we will begin part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a welcome address by a member of a club. Welcome to this introductory meeting for new members of the Sierra Club. The Sierra Club is an organization whose goals are centered on the protection of the environment. It was founded in 1892 in San Francisco by naturalist John Muir, who is intended
intent on preserving the natural beauty and harmony of the Sierra Nevadas in eastern California. Today, the Sierra Club boasts almost 200,000 members in all 50 states of the United States. Through activities such as conferences, lectures, exhibits, and films, the organization works to continue the effort begun by John Muir. The Sierra Club also publishes a weekly newsletter, a bi-monthly magazine, and various books. Nah, itu dia teman-teman, percakapannya. Oke, kita lanjut lagi, dan kali ini kita coba tidak menggunakan listening recordernya ya. Nah, kita lihat nih, teman-teman bisa lihat pertanyaan 39. What is the main objective of the Sierra Club? Kalau kita perhatiin ya, pertanyaannya itu main objective itu sama dengan goals. Nah, kita tadi mendengarkan kata goals. Artinya, teman-teman harus mencari sinonim-sinonim dari pertanyaan serta dari monolog yang kita dengarkan. Nah, kita lihat tuh kira-kira jawabannya apa? Jawabannya itu to save the natural environment. Karena di sini kita udah jelas banget bahwa the Sierra Club ini an organization whose goals are centered on the protection of the environment. Jadi protection dengan save itu kan sama ya teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya adalah B. Itu kalau misalnya kita nggak mendengarkan audio ya. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 40. Kalau 40 itu kan approximately, itu kan perkiraan. Nah, how long has the Sierra Club been in existence? Ya, jadi dia menanyakan kira-kira udah berapa lama ya eksistensinya itu. Kita lihat di sini jawabannya kira-kira apa? Ada pilihan for less than a year ya, kemudian ada only for a decade, kemudian ada for more than a century, yang di for at least 2 centuries. Nah, jadi kira-kira jawabannya apa kalau misalnya teman-teman tadi mendengarkan dengan seksama ya. Kalau kita bisa pilih itu kira-kira for more than a century. Jadi di sini kan ada it was founded in 1892. Jadi kalau kita perkirakan sampai sekarang itu sudah ada sekitar lebih dari seabad ya teman-teman ya. Jadi pilihan jawabannya adalah C. Kemudian nomor 41. What area was John Muir especially interested in saving? Dia yang ke-41 itu pertanyaannya area apa ya. Kalau dari pertanyaannya kita lihat pilihan jawabannya 41, kira-kira jawabannya apa? Ada yang sudah bisa menerka? Sierra Nevadas. Iya, Sierra Nevadas. Jadi jawabannya adalah C, karena itu memang udah disebutin di percakapan atau monolognya gitu ya. Kemudian yang terakhir 42, where does the Sierra Club have a member? Where does? Jadi di mana tuh? Menanyakan lokasi ya. Untuk pilihannya all over the world, in the entire United States, only in California, only in the Sierra Nevadas. Jadi jawabannya sudah adakah yang menemukan jawaban? Kita lihat di sini United States. Ya, jadi ada kata United States nih. Teman-teman dengar kata United States tadi, nah bisa jadi itu jawabannya. In the entire United States. Oke. Untuk selanjutnya kita coba mendengarkan percakapan ataupun monolog ataupun lecture
untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, karena ini merupakan latihan untuk teman-teman mencoba menggunakan trik, yang mana triknya tadi adalah yang pertama sekali itu mengalihkan pandangan kepada lembar pilihan jawaban, kemudian memprediksi kira-kira pertanyaannya itu apa, dan kemudian mengunci semua informasi-informasi penting ketika mendengarkan percakapan. Kemudian kita mencari sinonim, ya, ataupun bisa jadi kita mencari apa yang disebutkan di dalam audio, dan kita cari hal yang sama juga di percakapan, pilihan jawabannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita coba dengarkan audionya. Questions 43 through 46. Listen to a talk by a university employee. The next stop on our campus tour for new freshmen is the University Sports Complex. This university has extensive sports facilities and is dedicated to providing maximum student access to these facilities. On the right, you can see the university stadium, which is used for football and soccer, as well as track and field. The gymnasium straight ahead contains the arena that is used for basketball and gymnastics. The gymnasium also includes an up-to-date exercise room with a large variety of the latest equipment. The exercise room is open to any student with valid student ID, not just members of athletic teams. The pool complex is behind the gymnasium, and that is also open for general student use, except when the swim team, the diving team, or the water polo team is practicing. To the left, you can see the tennis courts and outdoor volleyball courts. It is possible to take instruction classes in these sports, or you're welcome to sign up for court time at the athletic department office if you just want to play with some of your friends. These are just some of the sports facilities that are available to you here, but I think you can see that this university makes an effort to provide the best opportunity for its students to take part in sports. Now, let's continue on to the Art Center. Number 43. Who is probably listening to this talk? Number 44. What is needed to get into the exercise room? Number 45. Where should a student go to reserve a tennis court? Number 46. What will the students probably do next?